Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Birahman dengan NPM 24020007. Saya merupakan salah satu mahasiswa dari kampus Universitas Dasan Bengkulu, Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Rekayasa Sistem Komputer. Di sini saya akan menyelesaikan tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer dengan dosen pengampu IBSI Marina Eskom-Mkom. Baik, langsung saja ke videonya. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang set instruksi pada arsitektur komputer dan format pengalamatannya. Set instruksi adalah kumpulan perintah atau instruksi yang dapat dikenali, dipahami, dan dieksekusi oleh prosesor atau CPU. Fungsinya adalah mengatur cara CPU memproses data, menentukan operasi apa saja yang dilakukan oleh CPU, mengontrol kerja eksekusi program, dan menjadi standar kerja antara software dan hardware. Kemudian ada desain set instruksi, yaitu proses perancangan bentuk, jenis, dan cara kerja instruksi yang dapat dijalankan oleh prosesor. Tujuannya adalah meningkatkan kecepatan eksekusi program, mengurangi kompleksitas rangkaian prosesor, mengoptimalkan penggunaan memori, dan memudahkan pengembangan compiler dan program. Selanjutnya ada karakteristik eksekusi instruksi, yaitu ciri-ciri atau tahapan kerja prosesor atau CPU dalam menjalankan setiap instruksi yang terdapat dalam set instruksi. Karakteristik ini menunjukkan bagaimana instruksi diproses mulai dari diambil hingga hasilnya disimpan. Tahapan eksekusi instruksi adalah yang pertama fetch atau pengambilan instruksi, yaitu CPU mengambil instruksi dari memori utama berdasarkan alamat yang tersimpan di program counter atau PC. Yang kedua ada decode atau penguraian instruksi. Instruksi diterjemahkan untuk mengetahui operasi yang harus dilakukan dan data yang digunakan. Yang ketiga, execute, pelaksanaan instruksi, yaitu CPU menjalankan operasi sesuai instruksi seperti operasi aritmatika, logika, atau pemindahan data. Yang keempat ada write back, itu penyimpanan hasil. Hasil eksekusi disimpan kembali ke register atau memori. Kemudian ada karakteristik utama eksekusi instruksi, yaitu jumlah siklus clock. Itu setiap instruksi membutuhkan satu atau lebih siklus clock untuk dieksekusi. Yang kedua ada kecepatan eksekusi, yaitu dipengaruhi oleh desain prosesor, VFI length, dan kompleksitas instruksi. Terus ada paralelisme, yaitu beberapa prosesor dapat mengeksekusi lebih dari satu instruksi secara bersamaan, atau VFI length atau super-core. Yang keempat ada ketergantungan instruksi, yaitu tertentu bergantung pada hasil instruksi sebelumnya sehingga dapat memperlambat eksekusi. Yang kelima ada pengaruh mode pengelamatan. Instruksi dengan mode pengelamatan sederhana dieksekusi lebih cepat dibandingkan yang kompleks. Kemudian ada mode pengelamatan, yaitu adalah cara digunakan CPU untuk menentukan lokasi atau alamat data atau operan yang akan diproses oleh suatu instruksi. Mode ini menjelaskan di mana data diambil atau di mana hasilnya disimpan. Jenis-jenis mode pengelamatan adalah yang pertama itu immediate atau immediate indexing, data langsung terdapat di dalam instruksi, cepat karena tidak perlu akses memori. Yang kedua ada register addressing, data berada di dalam register CPU, eksekusi sangat cepat. Yang ketiga ada direct addressing, itu berisi alamat memori tanpa data berada, membentukkan satu kali akses memori. Yang keempat ada indirect addressing, itu alamat data disimpan di register atau memori lain, membentukkan lebih banyak waktu eksekusi. Yang kelima ada index addressing, itu alamat data, alamat dasar atau indeks, umumnya digunakan pada array. Lanjutnya ada permasalahan desain pengelamatan. Permasalahan di pengelamatan adalah berbagai kendala dan tantangan yang muncul dalam menentukan cara CPU mengakses data di memori atau register. Permasalahan utama dalam desain pengelamatan adalah yang pertama, kompleksitas perangkat keras. Semakin banyak mode pengelamatan yang disediakan, semakin kompleks rangkaian prosesor yang harus dibuat. Yang kedua ada kecepatan eksekusi instruksi. Mode pengelamatan yang kompleks seperti indirect membutuhkan lebih banyak akses memori. Terus yang ketiga ada efisiensi penggunaan memori. Itu beberapa mode pengelamatan memerlukan instruksi yang lebih panjang.
Lanjut, yang keempat ada keseimbangan antara fleksibilitas dan kesederhanaan. Desain harus menyeimbangkan fleksibilitas dalam pemrograman. Yang kelima ada ketergantungan pada compiler, mode pengamatan yang rumit. 6. Skelabilitas sistem. Desain pengamatan yang kurang fleksibel. Contoh dampak permasalahannya adalah terlalu banyak mode pengamatan atau CPU lebih rumit dan mahal. Mode pengamatan terlalu sederhana, program menjadi lebih panjang dan tidak efisien. Selanjutnya kita akan masuk ke kesimpulan. Set instruksi merupakan dasar kerja proses dalam menjalankan program, sedangkan desain set instruksi dan karakteristik eksekusi sangat pengaruh kinerja CPU. Dan mode pengamatan menentukan efisiensi akses data, namun perancangan memiliki tantangan seperti kompleksitas, perangkat keras, dan kecepatan eksekusi. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara kinerja, efisiensi, dan kesadaran sistem. Baik, itulah saja video penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.